Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Karismasari dengan NIM L131200027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Mire, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Unauna. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari. Kementerian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal. Salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak akses pengelolaan hutan selama 35 tahun. Yang dimana pelaksanaan dalam pengelolaan hutan desa diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian hutan desa tetap terjaga. Selain itu, pihak yang berkepentingan atau stakeholder dan lembaga yang ikut serta berperan penting sebagai pengambil keputusan. Setelah rencana pada pengelolaan hutan sudah dirancang dengan baik, pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan monitoring kepada masyarakat sehingga dalam pengelolaan hutan desa dapat menerapkan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa Mire, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Unauna. Sedangkan tujuan penelitian, berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa Mire, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Unauna. Baik, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, penelitian ini, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2019. Bertempat di Desa Mire, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Unauna. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis-menulis, digunakan untuk menulis hasil wawancara responden, laptop digunakan untuk menyusun data hasil dari penelitian, kalkulator digunakan untuk menghitung hasil presentase, kamera digunakan sebagai dokumentasi untuk legalitas peneliti dalam mendokumentasikan objek penelitian. Nah, adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner sebagai pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung keakuratan data yang dimiliki. Baik, yang selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengambilan data yang diperoleh melalui pengamatan keadaan lapangan serta hasil kuesioner dan wawancara secara langsung di lapangan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder diambil dari instansi atau aparat desa yang terkait serta hasil kajian pustaka. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada 2, yaitu teknik observasi dan teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, namun masih tetap berada dalam pedoman wawancara yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif dengan perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5, atau disebut dengan modifikasi skala Likert. Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang situasi atau fenomena sosial. Nah, dalam hal ini, 1 dikatakan rendah, 2 sedang,
3 cukup tinggi, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan data hasil kuesioner yang telah dilakukan kepada masyarakat responden Desa Mire yang kemudian dilakukan scoring. Nah, dapat dilihat nilai scoring atau jawaban responden yang ada di tabel. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Mire sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap hutan yang ada di daerah mereka. Hutan desa menurut pengetahuan mereka merupakan tempat di mana mereka menggantungkan hidup mereka. Nah, yang selanjutnya dari penelitian yang saya lakukan, adapun tingkat pendidikan responden. Nah, tingkat pendidikan masyarakat desa Mire masih tergolong minim karena sebagian besar petani hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja. Bahkan terdapat lebih banyak petani yang tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga mereka hanya mengenap pendidikan non-formal saja. Oleh sebab itu, pengetahuan mereka hanya berorientasi pada pengetahuan seputar pertanian yang menjadi sumber mata pencarian. Selanjutnya, hasil yang saya dapat dari penelitian ini yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hutan adalah jenis pekerjaan yang mereka geluti. Masyarakat di Desa Mire, Kecamatan Ulu Bongkar rata-rata berpotensi sebagai petani dan sebagian lagi berprofesi sebagai pegawai negeri, wira swasta, dan lain-lain. Nah, dapat dilihat pada tabel yang digambar, yaitu mata pencarian responden, ada petani, pegawai negeri, wira swasta. Berdasarkan data di atas bahwa masyarakat Desa Mire, Kecamatan Ulu Bongkar hanya mengandalkan dari sektor pertanian sebagai petani, yaitu sebesar 86%, untuk pegawai negeri yaitu sebesar 7%, dan juga wira swasta sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan masyarakat dengan lahan di kawasan hutan sangat tinggi. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan responden. Nah, ini juga sangat berpengaruh dalam menentukan persepsi masyarakat, yaitu pendapatan responden diperoleh dari kegiatan usaha tani maupun usaha non-tani di setiap bulannya. Hasil selanjutnya yaitu dari wawancara responden yang telah dilakukan. Nilai scoring jawaban responden untuk tingkat persepsi dapat dilihat pada tabel, di mana data diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Desa Mire masuk dalam kategori tinggi, yaitu 145. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersifat favorable terhadap pengelolaan hutan desa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, yaitu LPHD Desa Mire, terutama jika ada dukungan pemerintah yang bersifat berkelanjutan atau kontinu. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan desa yang lebih didukung oleh pemerintah Desa Mire dapat lebih cepat dan akan memberikan dampak positif dan segi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah tingkat pemahaman masyarakat di Desa Mire terhadap pengelolaan hutan desa secara keseluruhan tinggi, dan sebagian masyarakat di Desa Mire belum memahami tentang pengelolaan hutan desa secara lestari. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dari tingkat pendidikan yang terbatas, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan mengenai rencana pengelolaan hutan Desa Mire, kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan desa berdasarkan kaidah-kaidahnya, dan persepsi atau tanggapan masyarakat didominasi oleh adanya harapan mereka untuk meningkatkan penghasilan ekonomi melalui pengelolaan hutan Desa Mire. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian saya.
Apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.